Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sebangsa setanah air, sudah 3 tahun isu ijazah palsu Jokowi bergulir tanpa henti di tengah masyarakat. Ada yang berpendapat isu itu dinikmati oleh Jokowi karena nama dia tetap berputar di medsos dan selalu nongol, dan justru itu yang dia inginkan. Mungkinkah homo soloensis yang satu ini tidak lagi punya rasa malu? Jawabannya sudah pasti tidak punya malu. Mungkin juga puas bisa mengibuli bangsa Indonesia dan sebegitu jauh dia melihat oke saja. Nah, baru-baru ini Pak Peter Gonta, pengusaha sukses dan ex-dubes Indonesia di Polandia, punya pendapat yang tegas dan tajam, yaitu Jokowi itu manusia kejam, kata Pak Gonta. Di tengah bangsa Indonesia berusaha mengatasi masalah-masalah besar bangsa seperti mengatasi tekanan ekonomi, termasuk kesenjangan sosial yang nyata, ketika energi bangsa seharusnya difokuskan untuk mengatasi masalah-masalah besar lainnya, Jokowi tidak mau menyelesaikan isu ijazah palsunya. Disitulah letak kekejamannya, kata Pak Gonta. Saya pikir masalah yang menghantui Jokowi siang malam adalah tuntutan sebagian besar masyarakat supaya secara perwira kesatria Jokowi mau menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 dari Fakultas Kedokteran UGM. Coba kita tonton 4 video berikut yang menunjukkan bahwa Jokowi akan menunjukkan ijazah aslinya, asli pakai tanda petik. Yaitu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Di dalam sidang pengadilan nanti. Beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Nah, kepada saudara-saudara saya dari Polri, Anda semuanya jangan terus-terusan membela kemungkaran yang dilakukan Jokowi. Juga pada Presiden Pak Prabowo, kalau Anda mau dan berani, perintahkan Menteri Hukum supaya segera menggelar perkara ijazah palsu Jokowi, persis seperti yang digembar-gemborkan oleh Jokowi sendiri. Nah, kasus ijazah palsu Jokowi ini seperti kelip di mata kita. Kelip itu kecil, ya, tetapi sangat mengganggu. Kelip politik dan hukum ini bisa dituntaskan dalam tempo singkat seperti tantangan Mas Jokowi sendiri. Datang ke pengadilan membawa bukti-bukti ijazah asli tanda petik, ya. Kemudian the game is over. Itu kibulannya Pak Jokowi, ya. Bahwa kemudian keadilan hukum harus diterapkan secara adil itu juga sebuah keharusan dan sekaligus kepastian. Nah, berikut ini saya bacakan apa yang ditakuti oleh Jokowi, yaitu bahwa dia akan kena pidana, misalnya hukuman penjara selama 6 tahun dan lain-lain. Baiklah, saya bacakan aturan hukumnya. Ya. Jadi dasar hukum pidana atau KUHP, ya, bukan kasih uang habis perkara, tapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Pasal 263 ayat 2 itu berbunyi, pengguna ijazah palsu dengan sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah asli dan penggunaan tersebut dapat merugikan, diancam pidana penjara maksimal 6 tahun. Dan KUHP baru Undang-Undang 1/2023 berlaku tahun ini, ya. Dalam pasal 391, setiap orang yang membuat secara tidak benar atau menggunakan surat palsu untuk memperoleh hak seperti jabatan misalnya, diancam pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda kategori 5, 500 juta. Kalau uangnya saya kira itu kecil ya bagi Pak Jokowi, tapi kalau 6 tahun di penjara mungkin itu ya mengganggu dia, ya.
Nah, pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, atau gelar akademik yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 500 juta rupiah. Nah, jadi ini ada konsekuensi tambahan. Ya. Selain sanksi penjara, pelaku juga dapat menerima sanksi administratif, yaitu pemecatan tidak dengan hormat, terutama jika pengguna adalah ASN, aparatur sipil negara, atau pegawai instansi atau pegawai perusahaan. Ya. Tapi ini bukan hanya untuk yang masih aktif sebagai ASN, tapi saya kira juga termasuk yang sudah lengser, gitu, tetapi tetap ya dampak usaha politik yang sangat jauh. Ya. Nah, kemudian tentu dalam reputasi itu kehilangan reputasi profesional dan kepercayaan publik. Jadi kesimpulannya, penggunaan ijazah palsu untuk menjabat bukan hanya pelanggaran moral, tetapi tindak pidana serius yang dapat mengakibatkan penjara hingga 6 tahun. Nah, yang paling ditakuti Jokowi adalah kemungkinan hidup di balik jeruji besi. Saya pikir sejarah terus bergerak ke depan, kehidupan manusia juga terus berputar. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa lolos dari hukum-hukum sejarah. Jadi ini nggak perlu diulas panjang lagi ya. Udah itu hukum sejarah. Ya, mungkin istilahnya historical law. Nah, jadi ini mungkin catatan terakhir saya. Itu ingat ya Mas Jokowi, ya, Anda akan diburu terus ya, sampai Anda mengaku ya mohon maaf saya memang punya ijazah palsu, itu lebih bagus, mungkin ya akan banyak yang maafkan ya. Tapi kalau ngeyel terus ya, tidak mau memberikan atau menunjukkan ijazah palsu kecuali di pengadilan, dan ketika di pengadilan itu juga mangkir dan lain-lain, ya nanti itu Anda berurusan dengan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.